A'udzu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat, terutama nikmat Islam dan iman. Dan juga bonus dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikannya juga nikmat kesehatan. Nah, memahami atau bagaimana kita ketika membicarakan tentang masalah corona, sebenarnya sudah dibahas para ulama tentang penyakit-penyakit seperti virus yang menyebar ini, seperti taun dan penyakit-penyakit yang lain. Para ulama sudah membiasakan diri dalam mengamalkan amalan-amalan rutin. Sebagai contoh, amalan para ulama, para habaib, yaitu Ratibul Haddad yang biasa kita baca ketika habis maghrib, yaitu kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini doa atau amalan yang semestinya kita lazimkan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan segala hal problem yang kita hadapi, termasuk juga dengan penyakit corona ini. Nah, ketika kita menghadapi corona ini, hal yang pertama adalah kita makin dekat kepada Allah, bukan makin jauh. Kalaupun mungkin tadi Bang Ibrahim menyampaikan tentang masalah sholat di rumah karena ikut pemerintah, itu perbedaan prinsip masing-masing. Nah, kalau saya berprinsip, bukankah tempat sebaik-baik tempat adalah masjid? Kata Allah pun, khususina takum inda kulli masjid. Ada kalimat suruhan, bahkan seruan untuk kita mendatangi masjid. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya kalau kita mau kaji-kaji lagi, ini bukan masalah masjidnya gitu, tapi masalah keimanan gitu. Yang datangnya corona ini datang untuk menguji keimanan kita. Kalau kita sudah usaha, betapa banyak masjid yang buat usaha-usaha seperti mereka ada hand sanitizer, kemudian kita juga ada pakai masker dan sebagainya, kita udah usaha. Nah, maka tidak ada masalah untuk kita di masjid. Jadi intinya Ustadz Darus, jadikanlah corona ini makin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita sebut-sebut. Para ulama seringkali tidak menyebut-nyebut doa. Ini kan kullu isma'ud doa gitu. Setiap nama itu kan jadi doa. Kenapa dulu ada flu babi, MERS itu tidak lama? Kenapa tidak didawam-dawamkan, tidak dibiasa-biasakan? Tapi karena kita membiasakan terus yang namanya sebutan-sebutan corona ini, maka menjadi kekal dia, menjadi berlama-lama dia. Maka harapan kita untuk umat muslim ini, maka kita ketika masuk Ramadan nanti, kita lebih semangat aja untuk ibadah kepada Allah. Baik, lupakan saja. Status ini buat kaula muda yang hari ini mungkin lebih banyak takutnya sama corona daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pesan Ustaz Usni untuk kaula muda, khususnya pemuda-pemudi muslim hari ini, agar mereka di bulan Ramadan ini benar-benar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Langkahnya apa dan pesannya apa gitu? Baik. Singkat saja pesan saya untuk para anak muda, kata Nabi dalam hadis bahwasanya Allah akan memberikan naungan, 7 naungan. Yang salah satu naungan itu adalah Allah akan memuliakan orang-orang yang ketika dia masih muda tapi beribadah kepada Allah dengan semangat. Yang kedua, barang siapa yang di hatinya itu terpaut kepada masjid, maka ini termasuk juga orang-orang yang mendapat naungan di hari kiamat. Maknanya dia cinta kepada masjid. Tetap kita harus fokus kita untuk ibadah di masjid. Walaupun kondisi kayak ini, tetap ibadah ke masjid. Jadi jangan khawatirkan, jangan takutkan namanya corona. Karena itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.